Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali, pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Sahabat terkasih, hari ini adalah perayaan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Saya akan membacakan ada satu doa yang indah yang mungkin sahabat sudah banyak mengetahui, yang berhubungan dengan Santo Fransiskus. Tuhan, jadikan aku alat kedamaian bagimu. Di mana ada kebencian, izinkan saya menabur cinta. Di mana ada luka, maafkan. Di mana ada keraguan, iman. Di mana ada keputusasaan, harapan. Di mana ada kegelapan, terang. Dan di mana ada kesedihan, sukacita. Oh Guru Ilahi, hibah agar aku tidak terlalu mencari untuk dihibur, seperti untuk menghibur. Untuk dipahami, sebagai untuk memahami. Untuk dicintai, seperti untuk mencintai. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dari Romo Yakobus Riyatmoko SX. Romo Yakobus, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk memberi inspirasi untuk hari ini Romo. Selamat pagi Bu Udri dan sahabat Oase Rohani yang terkasih. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Allah kita yang akan dipimpin oleh Romo Yakobus. Monggo Romo. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang kau berikan pada kami hingga pada pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mohon berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, agar kami memahami sabda yang hendak kau sampaikan kepada kami dan mampu melaksanakannya dalam praktek hidup sehari-hari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya Bu. Antifon pembuka. Santo Fransiskus, utusan Allah, meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, menjadi miskin dan hina dina. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Pembacaan diambil dari kitab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang? Atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya, yakni tak kala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan, dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain. Tak kala orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengannya yang teracung. Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang,
Dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya. Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita akan menanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertekar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu, Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak.
engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan menggali inspirasi-inspirasi rohani yang terdapat di bacaan-bacaan pada hari ini. Tapi sebelumnya ini juga menarik ya Romo Yakobus ya, karena hari ini adalah perayaan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, mungkin Romo mau menjelaskan sedikit mengenai Santo Fransiskus dan pandangan-pandangannya begitu mungkin Romo. Silakan Romo. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Santo Fransiskus Assisi kepada gerejanya, kepada kita semua. Santo ini merupakan santo yang sudah lama ada dalam gereja Katolik abad 12-13. Tapi ajaran-ajarannya menjadi aktual karena diadopsi oleh Paus kita sekarang ini yang mengambil nama Fransiskus. Ada beberapa ajaran yang menarik untuk kita ketahui dan kita hidupi. Yang pertama, dalam ensiklik tentang Fratelli Tutti, Paus banyak mengutip pendapat dari Santo Fransiskus ini. Kita semua ini bersaudara tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan agama, perbedaan suku, dan sebagainya. Kita ini semua saudara. Lah, dalam kaitannya ini, Paus mengingat kunjungan Fransiskus Assisi ke Mesir untuk menjumpai seorang sultan yang ada di sana. Kejadian ini waktu itu sangat aneh, karena masa itu masih terjadi perang salib. Fransiskus Assisi berani menjumpai sultan yang beragama Islam ini. Perang salib itu antara Islam dan Kristen Katolik. Katolik. Maka berkat perjumpaan ini antara Sultan Al-Khalik, Al-Malik itu dengan Fransiskus Assisi perlahan-lahan menghasilkan buah perdamaian. Tidak langsung, tapi perlahan-lahan. Nah, dalam konteks kita sekarang ini dikembangkan dialog antara Islam dan Katolik Kristen supaya perbedaan-perbedaan ini tidak menyebabkan konflik, tapi saling memperkaya. Dan indah sekali dalam kunjungannya ke Indonesia kemarin, Paus menjumpai imam besar Masjid Istiqlal, dan di sana terjadi kesepakatan. Dan ada foto yang tersebar, indah sekali, di mana imam besar mengecup keningnya Paus, kemudian Paus mencium tangannya imam besar ini. Jadi sekarang ini perbedaan-perbedaan agama, suku, bangsa, kultur, dan sebagainya tidak harus menjadi bahan perpecahan, konflik, tapi harus memperkaya. Yang kedua, ajaran Santo Fransiskus Assisi yang dikutip Paus itu tentang mencintai alam. Dalam ensiklik Laudato Si namanya, Paus juga mengutip kata-kata Fransiskus Assisi ini supaya kita mencintai alam. Kita tahu semua
bahwa Fransiskus Assisi sangat mencintai alam. Semua diberi nama saudara-saudari. Iya. Maka ajaran Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati hari ini sangat aktual untuk kita saat ini, Bu. Ya, baik. Luar biasa apa yang dilakukan. Jadi seakan-akan Paus kita meneruskan gitu ya Romo ya, ajaran-ajaran yang luar biasa dari Santo Fransiskus Assisi. Ya, baik. ya. Baik Romo. Nah Romo, kalau begitu terkait dengan bacaan kita pada hari ini ya Romo dari Kitab Ayub, saya rasa juga ini pasti banyak hal-hal penting yang bisa kita tarik untuk untuk dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita, dalam keseharian kita gitu ya Romo. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapat? Baik, bacaan pertama tadi diambil dari bacaan harian, bukan bacaan khusus dari Santo Fransiskus Assisi. Maka urut dari beberapa hari yang lalu kita membaca tentang kisah Ayub. Ayub. Untuk memahami perikop yang baru saja kita dengarkan tadi, kita perlu mengetahui latar belakang dari kisah ini. Mungkin Anda semua sudah tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Nah, suatu hari iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai dia. Allah memberikan izin, tapi ada tapinya. Jangan sampai menyentuh nyawanya. Nah, dalam perjalanan pencobaan itu, Ayub kehabisan segalanya. Keluarganya, istri dan anak-anaknya, kemudian harta-hartanya, pokoknya kehilangan semuanya. Dan yang terakhir, dia menderita penyakit. Nah, dalam penderitaan inilah terjadi dialog antara Ayub dan Tuhan. Dalam bagian sebelum perikop yang kita baca hari ini, Ayub protes. Mengapa Tuhan, Engkau mengizinkan penderitaan datang kepadaku? Allah ganti menjawab dengan kalimat-kalimat yang panjang tadi, yang membuat Ayub sadar bahwa dirinya hina, tak pantas dia protes pada Allah. Tadi ada kalimat ini, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan, dan sebagainya. Ini mau mengatakan, Tuhan, mulai saat ini aku tidak mau protes lagi. Aku hanya mau menjalankan apa yang Kau kehendaki. Berilah aku kekuatanmu. Dan kalau kita melihat kisah berikutnya, ini Ayub tetap setia dalam penderitaannya. Ia berserah sepenuhnya kepada Allah, sambil mohon kekuatan yang datang dari Allah. Itu, Bu. Baik Romo, jadi kan dalam keseharian kita juga seringkali ya Romo menghadapi permasalahan bertubi-tubi, kita sudah berbuat baik, tapi tetap aja permasalahan nggak selesai-selesai. Kita berdoa sama Tuhan, tetap aja nggak ada jawaban gitu ya Romo ya. Nah kalau kayak gitu gimana ya Romo? Kita perlu belajar pada Yesus. Yesus juga orang baik, tapi ya akhirnya menderita. Tapi penderitaannya tidak sia-sia. Penderitaannya mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Dan berkat kesetiaannya dalam penderitaan itu, Bapaknya memuliakan dia. Dia dibangkitkan, kemudian naik ke surga untuk menikmati kemuliaan bersama Allah di surga. Nah, kita semua, kalau kadang-kadang kita menghadapi penderitaan, kita diajak belajar dari Yesus.
belajar dari dia. Tuhan, ajarilah aku memikul penderitaan ini. Berilah aku kekuatan-Mu. Kalau kita setia pada Yesus, mengandalkan Dia, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus, yaitu menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus untuk menggenapi apa yang belum sempurna dalam penderitaan Kristus dalam jemaatnya. Jadi, penderitaan kalau kita tolak akan semakin berat, tetapi kalau kita terima dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan penderitaan itu relatif lebih ringan daripada ketika kita tolak. Tolak atau kita menyalahkan orang lain ya Romo. Ya, Yang paling ya. gampang begitu ya Romo ya. Ya. Seringkali ya Romo. Baik Romo. Jadi dengan demikian kita diminta untuk pada saat kita menghadapi penderitaan yang kita sudah tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, kita menerima itu. Yang utama kita harus bisa menerima ya Romo, menerima dan berpasrah kepada Tuhan ya, memohon pertolongan Tuhan gitu ya Romo ya. Nah, dasarnya tadi dari Mazmur tanggapan tadi, ya, bagus sekali sana. Mazmur 139. Ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu tahu bagaimana keadaan kita. Dan di ayat 3 itu pemazmur yakin, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mau dikatakan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita berpasrah pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tapi permasalahannya itu susah untuk berserah ini. Iya, betul. Ketika kita mengalami penderitaan, reaksi pertama itu kan protes, menolak. Ya tidak apa-apa, manusiawi. Tapi harus ada saatnya kita diam di hadapan Tuhan dan berserah. Di sanalah ketika kita berserah, Tuhan akan memegang kita dan menopang kita dengan kekuatannya. Gitu. Ya. Baik. Tadi Romo sudah menyinggung, saya jadi membaca dan maksudnya membaca ulang dari Mazmur 139 itu sesuatu yang bagus ya pada saat kita menghadapi pencobaan yang mana kita tidak tahu bagaimana untuk tidak menemukan jalan keluar, dan pada saat kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, ada baiknya kita membaca Mazmur 139 ini ya, kita baca berulang-ulang dan kita resapi. Dengan demikian kita bisa merasakan, atau saya bisa merasakan kebesaran Tuhan, bahwa sesungguhnya tadi Romo katakan Tuhan sudah mengenal saya dari lahir sampai nanti di akhir hidup saya begitu. Jadi Tuhan tidak akan pernah melepaskan saya begitu ya Romo ya. Betul. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk meresapkan, untuk merenungkan inspirasi-inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Yakobus di sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang selanjutnya, di sesi kedua, untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan sharing iman ataupun ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun pesan dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 334438. Baik sahabat terkasih, masih bersama dengan Romo Yakobus Riatmoko SX dan saya Francisca Audrey.
kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Baik, Romo Yakobus, dari bacaan Injil Suci hari ini ya Romo, yang dimana kita mengambil dari Injil Lukas ya Romo ya. Iya, Inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan Romo? Baik, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi Tuhan Yesus mengecam 3 kota, ya. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa? Karena orang-orang di 3 kota ini tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus membuat banyak mujizat di 3 kota ini, tapi orang-orang tidak percaya. Maka Yesus mengecam 3 kota ini. Kemudian Yesus mengingatkan mereka dengan menyebut 2 kota itu ya, Tirus dan Sidon. Saya baca. Seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. 2 kota besar ini hancur karena tidak mau bertobat ketika utusan Tuhan datang kepada mereka. Nah, Yesus mengatakan seandainya Yesus datang ke kota itu, kemungkinan besar mereka akan bertobat karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Sementara orang-orang di 3 kota tadi kok tidak mau bertobat, maka Yesus mengatakan celakalah kalian. Padahal Yesus malah membuat banyak mujizat di Banyak sana mujizat. ya Romo. Nah, pesan apa yang disampaikan melalui bacaan ini untuk kita semua, ya. Kita semua diundang untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, percaya ini kan sebuah proses, Bu. Tidak langsung iman besar itu enggak. Kita percaya dulu, mendengar sabda Yesus dulu, kemudian dalam prosesnya apa yang kita dengar itu kita endapkan dalam hati, kita renung-renungkan. Kalau benar dan kita yakin, kita akhirnya mengimani Yesus. Nah, dalam perjalanan mengimani Yesus ini, kita selalu ditantang untuk semakin dalam dan semakin besar iman kita. Nah, untuk itu kita juga perlu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Seperti para murid yang minta pada Yesus, Tuhan tambahkanlah imanku. Kita tidak cukup hanya dibaptis kemudian titik. Tidak. Kita diundang dari hari ke hari untuk mohon rahmat iman yang besar, agar iman kita sungguh tangguh, ya. Iman kita sungguh-sungguh besar di hadapan Tuhan. Pesan berikutnya ini, barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Nah, ini Yesus mau meneguhkan para muridnya, bahwa para muridnya ketika mewartakan ajaran Yesus, dan ada orang yang percaya, itu karena Yesus sendiri bekerja, ya, dalam diri utusannya itu. Seperti dikatakan Yesus atau dijanjikan Yesus di akhir Injil Matius itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi para murid Yesus diundang untuk melanjutkan tugas pewartaan Injil supaya apa? Banyak orang percaya kepadanya, ya. Percaya sebagai juru selamat, agar dengan demikian menikmati keselamatan juga. Gitu ya. Baik Romo, jadi kalau saya tangkap kan seringkali ya kita berpendapat bahwa mukjizat itu nomor 1, kan terutama dalam hal ini mungkin kebanyakan mukjizat kesembuhan ya Romo ya, gitu loh ya. Tapi ternyata
tanpa kepercayaan, tanpa kita percaya, yang utama itu adalah percaya mujizat, itu mungkin bisa dikatakan sebagai bonus ya Romo, kalau begitu ya Romo ya. Ya. Di dalam Injil itu kan, memang Yesus membuat banyak mujizat ya. Tetapi banyak orang juga di zamannya yang tidak mengalami mujizat. Nah, kita itu kadang-kadang hanya berfokus pada minta mujizat itu. Padahal ada yang lebih penting ya, dari minta mujizat, yaitu minta rahmat untuk bisa memikul penderitaan kita sehari-hari. Saya memahami sepenuhnya kalau orang dalam keadaan sakit itu, Bu, kita pengen segera melepaskan dari penderitaan itu. Nah, fenomena yang ada di sekitar kita itu, kalau ada misa penyembuhan gitu langsung didatangi banyak orang. Banyak orang datang ke gua-gua Maria atau minta mukjizat. Minta itu tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan mendikte Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Ya sering terjadi kan mendikte Tuhan. Nggak dikasih ngambek ya Romo? Ya, nggak dikasih ngambek, pindah gereja. Oh, karena aku tidak dikabulkan, pindah gereja. Di sana juga tidak dikabulkan. Dan akhirnya kembali ke gereja Katolik juga. Nah, supaya kita tidak jatuh di sana, yang lebih penting itu, seperti pada bagian pertama tadi, penyerahan diri pada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan begini, Bu, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi para murid Kristus itu ada bagian di mana kita harus memikul salibnya. Di bagian lain, Yesus juga mengatakan begini, datanglah padaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi sabda Yesus tidak berhenti di situ. Ada kalimat berikutnya yang bunyinya begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Gitu. Jadi kuk itu beban kehidupan yang dipasang oleh Tuhan. Nah, kita diminta untuk belajar dari Yesus. Ini yang sering dilupakan oleh umat. Ini yang sering kita lupakan. Kita mintanya langsung supaya ini langsung diambil, diangkat. Tidak mau belajar. Padahal kalau kita mau belajar, Tuhan Yesus akan mengajari kita bagaimana memikul itu, memikul penderitaan itu. Gitu, Bu Audrey. Bagaimana cara belajarnya itu Romo, untuk memikul itu Romo? Apa yang harus kita lakukan, Romo? Yang pertama, kita harus masuk dalam keheningan. Keheningan. Ketika penderitaan datang, kecenderungan kita itu seperti kita katakan bagian pertama, protes. Kalau kita protes itu seperti satu pasang lembu. Ya. Itu kan selalu ada dua binatang. Ya. Nah, yang binatang ini sebelah kita ini Yesus. Ini kita. Kalau kita protes, kita akan berdarah-darah. Punggung kita ini akan berdarah-darah. Tapi kalau kita mau melihat Yesus dan belajar daripadanya, perlahan-lahan kita akan bisa memikul penderitaan ini bersama Yesus. Nah, ini yang sering kita lupakan. Belajar dari Dia. Jadi masuk dalam keheningan pertama. Karena dalam keadaan hiruk pikuk kita tidak bisa mendengarkan sabda Tuhan. Jadi kalau perlu menutup pintu, kamar, nangis tidak apa-apa. Nangis tidak apa-apa. Kemudian menceritakan apa yang kita alami. Tapi jangan lupa di situ mendengarkan juga apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus dalam keheningan hati kita akan berbicara pada kita. Nah, ini perlu belajar, Bu, untuk mendengarkan Yesus. Nah, Yesus bisa berbicara
Misalnya lewat kitab suci yang kita baca, ya. Ada ayat yang menyentuh, kemudian membuat kita mengerti. Ya. Bisa juga lewat orang lain. Ya. Kalau kita datang kepada orang lain yang lebih, katakanlah pengalaman, kita tanya, bisa saja Tuhan berbicara lewat situ. Atau dengan membaca majalah-majalah rohani dan sebagainya. Ada 1000 cara Tuhan untuk mengajar kita. Ya. Kalau hati kita dalam keadaan hening, kita akan bisa mendengarkan. Ya, gitu. Nah, setelah mendengarkan, dihidupi. Dihidupi. Baik, jadi yang utama kita harus yang itu ya, tapi yang pertama itu yang susah ya Romo, untuk mendapatkan keheningan dalam hati Itu, kita ya Romo, betul, ya. Betul, Bu. Nah. Baik Romo. Romo, dari bacaan pertama dan bacaan kedua ya Romo ya. Nah, jadi inspirasi utama apa yang bisa kita dapatkan dari kedua bacaan pada hari ini Romo? Ya, yang pertama belajar dari Ayub. Kita tidak perlu protes pada saat kita mengalami penderitaan. Protes boleh, tapi jangan lama-lama. Jangan berlarut-larut. Kita harus percaya seperti Ayub, juga seperti Pemazmur 139 tadi, bahwa Allah itu tahu keadaan kita. Allah mau menolong kita dimanapun kita berada, terutama kalau kita berserah diri padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bacaan Injil, kita diundang untuk percaya kepada Yesus. Percaya bukan hanya dari mulut, tetapi percaya sungguh-sungguh seluruh diri kita. Karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Jadi percaya kepada Yesus berarti mengimani sabda Yesus dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah hal-hal yang tinggi-tinggi. Mulai dari hal sederhana. Sabda Yesus untuk mencintai. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam diri kita berkembang dari hari ke hari cinta itu, maka hidup kita akan berkenan kepada Allah. Berkembang lagi, cintailah musuh-musuhmu. Ini sulit. Tapi kalau kita bisa melakukannya, hidup kita akan damai dan kita akan membuat damai bagi orang lain. Dan tak lupa pesan dari Santo Fransiskus Assisi tadi, Bu, ya. Supaya kita bersaudara dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan kebudayaan, latar belakang. Semua kita ini saudara, maka kita harus saling bahu-membahu untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan yang terakhir dari ensiklik Laudato Si itu, kita diminta untuk mencintai alam, merawat alam kita, supaya akhirnya alam juga mencintai kita. Gitu, Bu Adri. Baik Romo, inspirasi yang sangat indah yang saya rasa kita bisa memulainya dari hal yang kecil ya Romo, Ya, dengan betul. dari lingkungan kita terdekat, bukan melakukan sesuatu hal yang spektakuler, tapi melakukannya dalam lingkungan kita yang terdekat dengan orang-orang yang terkasih, begitu ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung sesi kita pada hari ini, dan kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan yang disampaikan melalui Romo Yakobus. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendampingi kami dalam sesi pada hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan menangkap
pesannya. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa menghidupi sabda-Mu melalui praktek-praktek hidup kami sehari-hari. Dengan melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang luar biasa. Dengan demikian kami bisa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum mengimani Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga karena karunia-Mu mereka pun Kau beri iman untuk percaya kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Putri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Romo Yakobus Riyatmoko SX dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini, selamat melakukan hal-hal kasih dengan cinta yang besar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.